Selamat pagi anak-anak kami semuanya, salam sehat. Ibu berharap pada pagi hari ini semuanya dalam keadaan sehat untuk mengikuti pembelajaran kita hari ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama, pembelahan sel. Pembelahan sel sangat dibutuhkan untuk kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada 3 alasan pembelahan sel bagi kelangsungan hidup makhluk hidup, yaitu 1. Untuk pertumbuhan, 2. Untuk perbaikan, 3. Untuk reproduksi atau perkembangbiakan. Pembelahan sel dibedakan menjadi 2. Yang pertama pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis merupakan pembelahan yang menghasilkan 2 sel anakan yang sifat genetiknya sama dengan sel induk dan jumlah kromosom yang dihasilkan adalah bersifat diploid atau 2N. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik. Tahapan pembelahan sel mitosis bisa kita lihat dalam gambar berikut. Ya, di sini ada tahapan pembelahan sel secara mitosis, yaitu melalui fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Pada gambar ini bisa kita lihat fase yang pertama yaitu profase, di mana kromosom sudah mengganda kemudian memadat. Membran ini mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Pada fase yang berikutnya yaitu metafase, kromosom berjajar pada bidang pembelahan dan berlanjut pada fase anafase, di mana kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Ini dia. Pada fase yang terakhir adalah fase telofase. Di sini membran inti mulai kembali bergabung dan terbentuklah 2 sel anakan yang bersifat diploid atau 2N. Itu untuk tahapan pembelahan pada mitosis. Selanjutnya, yang kedua, pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ini merupakan pembelahan sel yang menghasilkan 4 sel anakan yang memiliki kromosom haploid atau N yang berasal dari sel induk yang sifatnya diploid 2N. Pembelahan meiosis ini terjadi pada sel-sel kelamin. Pembelahan meiosis terjadi dalam 2 tingkatan, yaitu tingkatan pertama pada profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Tingkatan kedua yaitu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Prosesnya bisa kita lihat pada gambar berikut. Inilah dia proses pembelahan sel pada meiosis. Ini dia yang pertama. Ini pada profase 1, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Ya, kemudian kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Berikutnya pada metafase 1, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Lalu pada anafase 1, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Berlanjut pada fase telofase 1, kromosom homolog memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Baru masuk pada fase yang kedua yaitu profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian yang kecil. Selanjutnya metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelahan. Berlanjut pada anafase 2, kromosom bergerak menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan yang terakhir masuk dia pada fase
telofase 2, di mana membran inti terbentuk kembali. Ya, terbentuk 4 sel anakan yang bersifat haploid. Itulah dia hasil akhir dari pembelahan sel secara meiosis. Anak-anak kami sekalian, selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari 2 organ reproduksi, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi pada perempuan. Pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas mengenai sistem reproduksi pada laki-laki dan fungsinya. Nanti untuk sistem reproduksi perempuan dan fungsinya kita akan lihat untuk pertemuan berikutnya. Sistem reproduksi pada laki-laki itu terdiri atas 2. Yang pertama, organ reproduksi luar, itu berupa penis dan skrotum. Dan yang kedua, organ reproduksi dalam, itu berupa testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Koper. Berikut ini kita bisa lihat gambar bagian-bagian dari sistem reproduksi pada laki-laki. Ini dia. Jadi bisa kita lihat di sini bagian-bagiannya. Nanti di bagian bawah ini kita lihat itu apa fungsinya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama itu penis. Lihat di gambar, ini dia. Ya. Penis itu merupakan bagian luar organ reproduksi pada laki-laki. Dia berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Ini dia gambarnya. Yang kedua itu adalah skrotum. Skrotum merupakan bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Ini dia. Kemudian yang ketiga testis, pada gambar itu bisa nampak kita ini. Bagian yang berbentuk bulat telur yang tersimpan dalam skrotum. Dia berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat itu adalah epididymis. Ya, epididymis itu merupakan saluran yang keluar dari testis yang membentuk seperti tanda koma. Ukurannya lebih kurang 4 cm. Dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma. Ini. Jadi bisa kita nampak di gambar dia. Kemudian yang kelima itu adalah vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran panjang yang mengarah ke atas, ya, dan merupakan lanjutan dari epididymis. Fungsinya adalah menghubungkan epididymis dengan uretra. Ini dia. Menghubungkan ini kemari. Iya. Kemudian yang keenam, dia adalah uretra. Ya, uretra itu merupakan saluran yang terdapat pada penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Fungsinya adalah saluran keluarnya sperma atau urin. Itu. Kemudian yang ketujuh itu adalah kelenjar vesicula seminalis. Ya, ini merupakan bagian yang berbentuk seperti kantong kecil. Dia berukuran lebih kurang 5 cm yang terletak di belakang kantung kemih. Fungsinya itu adalah untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Yang kedelapan itu adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat ini merupakan bagian yang berbentuk seperti kue donat yang terletak di bawah kantong kemih. Fungsinya untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Dan yang kesembilan itu adalah kelenjar Koper, bagian yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Itulah bagian